Maka kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab yang kedua, yaitu sesi tanya jawab untuk masing-masing kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Yang pertama yaitu pertanyaan untuk kandidat nomor 2. Jika program kerja Anda ada yang tidak disetujui guru, padahal menurut Anda itu baik untuk di sekolah, bagaimana? Kan? Waktu untuk berpikir dan menjawab 3 menit dimulai dari sekarang. Waktu berpikir dan selesai. Baik, terima kasih Mas untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama, pastinya kita akan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan anggota OSIS. Yang kedua, setelah kami berdiskusi bagaimana agar program kerja ini bisa diterima dan disetujui oleh para guru. Setelah itu kami akan mengajukan kembali kepada para guru dan melakukan negosiasi agar program kerja kita bisa diterima. Karena menurut saya seorang pemimpin harus bisa melakukan negosiasi. Kita akan menegosiasinya dengan memberikan alasan dan memaparkan tujuan-tujuan kita, mengapa kita membuat program kerja ini. Tapi untuk memutuskannya kita kembalikan lagi kepada guru, karena OSIS hanya sebagai perantara dari murid dan guru atau sebagai wadah untuk menampung aspirasi. Jadi kita kembalikan lagi keputusannya kepada Bapak dan Ibu guru. Tapi kita tetap mengajukannya dengan secara maksimal dan sebaik mungkin agar program kerja kita bisa diterima. Sekian, terima kasih. Apakah ada tambahan? Jika memang ada, dimohon untuk memberikan tambahannya melalui komentar. Untuk kandidat nomor 2 ada tambahan, yaitu berarti kalau tidak disetujui oleh guru, apakah kalian pasrah saja? Waktu menjawab 2 menit. Dipersilakan dari sekarang. Baik, terima kasih pertanyaan dari Sanggahan yang diberikan. Ya, bagaimana jika program kerja kita tetap ditolak oleh para guru? Apakah kita pasrah? Seperti itu ya. Menurut saya, jika saya terpilih, kami akan tetap mengusahakan dengan menegosiasikan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, agar program kerja kita bisa diterima dan disetujui oleh guru. Karena tentunya program kerja kita yang kita buat tujuannya untuk sekolah, tetapi untuk memutuskannya kita balik lagi kepada Bapak Ibu guru, apakah menyetujui apakah tidak. Karena menurut saya kita tidak bisa memutuskannya itu sendiri dan harus dari keputusan Bapak dan Ibu guru. Karena di sini menurut saya organisasi OSIS sebagai menampung aspirasi dari siswa dan akan kita sampaikan kepada guru dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Jadi tapi untuk keputusannya pastinya akan kembali lagi kepada Bapak Ibu guru, apakah disetujui atau tidak. Bukan kita pasrah, kita tetap menangani dengan semaksimal mungkin dan menegosiasikannya dengan sebaik mungkin agar program ini bisa diterima dan berjalan. Siap, terima kasih. Apakah jawaban dari kandidat nomor 2 bisa diterima? Selanjutnya untuk pertanyaan kandidat nomor urut 3. Mayoritas dari kalian visi dan misinya ingin memajukan dan mengembangkan bidang akademik dan non-akademik. Jika ada ekstra yang sering latihan tapi tidak pernah ikut lomba, kontribusi apa yang akan kamu lakukan? Waktu untuk menjawab dan berpikir 3 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, untuk waktu berpikir sudah selesai. Sekarang waktunya untuk menjawab. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya ingin menjawab. Jika ada ekstrakurikuler yang aktif latihan saja tidak mengikuti lomba, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencarikan ekstra tersebut lomba-lomba yang ada di luar sekolah. Tetapi kami juga akan mengadakan rapat terlebih dahulu kepada anggota-anggota OSIS kami jika mereka mempunyai saran untuk lomba untuk ekstrakurikuler. Apakah ada tambahan untuk jawaban dari kandidat nomor 3? Jika memang ada, dipersilahkan untuk memberikan tambahannya melalui komentar. Untuk tambahan yang pertama, bagaimana caranya jika ada ekskul yang tidak aktif? Apa masih bisa diikutkan lomba? Dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih atas sarannya. Saya ingin menjawab sangat tersebut. Jika ada ekstra yang sudah tidak aktif di sekolah SMA Wedas Negara Taman, jika saya terpilih, saya akan mendatangi ketua atau pembina ekstra tersebut dan mendiskusikannya kenapa ekstra tersebut tidak aktif
dan tidak mengikuti lomba-lomba seperti ekstra lain yang sudah memenangkan lomba-lomba dan mengharumkan nama SMA Waigasi Taman. Jadi untuk rangkaian tersebut saya akan mendiskusikannya dengan ketua atau pembina dari ekstra tersebut karena di OSIS kami menjunjung tinggi sifat musyawarah. Dan terima kasih. Apakah sanggahan yang pertama bisa diterima? Untuk sanggahan yang kedua, kalau mereka ada keinginan untuk mengikuti lomba, tapi guru yang tidak mengizinkan, bagaimana tanggapan kalian? Paham? Sudah, silakan bentuk. Terima kasih untuk sanggahan yang nomor 2. Kali ini di sini kami ingin untuk menjawab. Kalau siswa yang mengikuti ekstra tersebut tidak diizinkan oleh guru untuk mengikuti perlombaan, kami akan mengusahakan agar siswa tersebut dapat mengikuti perlombaan. Karena jika tidak bisa mengikuti perlombaan, maka ekstra tersebut akan tidak berkembang dan tidak maju. Dan saya akan mengusahakan untuk berdiskusi dengan guru tersebut agar bisa ekstra tersebut mengikuti lomba-lomba di luar sekolahan dan bisa mengharumkan nama SMA Waigasi Taman. Terima kasih. Ya. Apakah sanggahan dari kandidat nomor urut 3 bisa diterima? Selanjutnya, soal untuk kandidat nomor urut 4. Apa konsekuensi jika program kerja Anda tidak terlaksanakan? Waktu berpikir dan menjawab 3 menit dimulai dari sekarang. Waktu berpikir selesai. Sekarang waktunya untuk menjawab. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk konsekuensinya, insya Allah kita akan memaksimalkan program kerja yang akan dilaksanakan oleh OSIS. Terima kasih. Apakah ada Kalau program kerja kalian tidak maksimal dan bahkan sampai tidak terlaksana, bagaimana tanggapan kalian? Yang pertama, jika ada program kerja OSIS yang tidak terlaksana, pasti nama baik OSIS pasti tercemar dan menjadi buruk di mata guru-guru dan siswa-siswi SMA Waigasi Taman. Dan jika ada program kerja OSIS, maka kami akan mengusahakan dan melakukan yang terbaik supaya program kerja tersebut bisa terlaksana dengan baik dan bisa dilaksanakan semaksimal mungkin. Baik, apakah sanggahan dari kandidat nomor urut 4 bisa diterima? Baik, ada sanggahan lagi. Konsekuensi apa yang kalian ambil jika program kerja kalian tidak terlaksana? Maksud gurunya mau ditanya, konsekuensinya itu yang bikin dari OSIS apa guru? Dari kalian sendiri. Mohon maaf izin menjawab. Yang pertama pastinya akan pencemaran nama baik sekolah. Terus yang kedua, kami akan merubah mindset atau konsep dari kita untuk melakukan yang terbaik buat program kerja OSIS tersebut. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan kandidat nomor urut 1. Divisi kandidat nomor urut 1 tertulis menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sedangkan di kantin masih menjual minuman botol plastik. Gimana caranya setelah membeli minuman botol plastik tersebut bisa bermanfaat?
apakah ada sampah khusus basah dan kering? Paham? Silakan untuk menjawab. Terima kasih. Baik, mohon izin untuk menjawab. Jadi sebelumnya kita akan mengadakan diskusi dengan guru-guru atas permasalahan atas kantin yang masih menjual botol plastik atau sampah plastik walaupun sudah dilarang oleh pihak yayasan. Nah, dan ini solusi bagaimana cara sampah plastik itu bisa bermanfaat dan berguna bagi masyarakat sekolah maupun masyarakat yayasan. Nah, kita akan menyediakan sampah khusus untuk sampah organik maupun sampah anorganik. Nah, kita membagi dua sampah ini betul-betul untuk mengetahui alur pembuangan sampah tersebut. Contoh sampah organik kita bisa memanfaatkan ke pupuk, misalnya sampah anorganik seperti sampah plastik dan sampah lainnya kita akan buat sebuah barang dari hasil daur ulang, atau kita bisa jual ke pengumpul sampah. Dengan hasil tersebut untuk barang yang daur ulang kita bisa jual dan kita bisa masukkan ke kas sekolah sehingga bisa bermanfaat untuk sekolah. Baik, ada sanggahan atau tidak? Tidak ada, silakan berkomentar. Baik, ada sanggahan. Apakah menjamin adanya ketertiban siswa dalam perbedaan pembuangan sampah? Aku menjawab, silakan. Mohon izin menjawab, Pak. Nah, jadi sangat menjamin untuk ketertiban siswa. Untuk menjamin ketertiban, bagaimana pemilihan sampahnya, kita mengambil dari isi kami, yaitu menyadarkan tentang apa arti dari ramah lingkungan. Misi kami yaitu misi yang kedua tadi, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, tugas kami adalah menyadarkan akan pentingnya menjaga lingkungan. Nah, ini kan kami akan mengadakan edukasi pemilihan sampah. Jadi dengan harapan program kerja ini akan berjalan dengan maksimal dan terorganisir, sehingga tetap menjaga ketertiban siswa dalam menjalankan program kerja tersebut. Sekian, terima kasih. Apakah bisa diterima? Baik, sanggahan yang kedua. Jika siswa tidak menjalankan atau melanggar tentang pembagian sampah, apa yang Anda lakukan agar siswa-siswi tersebut tertib akan adanya pembagian sampah tadi? Paham? Baik, waktu berpikir dan menjawab. Selanjutnya dari nomor 1, silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk menjawab tersebut. Untuk mengambil sanksi bagi pelanggar program kerja ini, kita tidak bisa mengambilnya secara otoriter atau individualis. Kita berbicara secara bermusyawarah dengan guru, bagaimana mengambil sanksi agar memberikan efek jerah bagi sang pelanggar agar tidak meramaikan program kerja ini. Karena program kerja ini termasuk program kerja yang bermanfaat besar bagi sekolahan, bukan untuk kelas atau untuk individu, karena untuk sekolahan, untuk membersihkan dan juga mencarikan kebersihan di lingkungan sekolah, lingkungan bersih, sehingga belajar siswa akan semakin nyaman dan harmonis, seperti yang tertuang pada visi dan misi kami. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, intinya kita mengambil secara musyawarah dengan guru terlebih dahulu, bukan secara otoriter, sehingga hasil sanksi itu pasti akan menjadi terbaik. Dan untuk memberi efek jerah pada sang pelanggar akan tidak meremehkan sebuah peraturan dalam program kerja ini. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Baik, kita lanjutkan untuk sesi kedua ini. Pertanyaan yang kedua ditujukan untuk kandidat nomor urut 4. Ketika kamu menjadi seorang ketua OSIS, langkah-langkah apa yang tepat ketika organisasi diadakan dengan adanya suatu masalah diselesaikan bersama?
Dan apabila banyak sekali anggota atau pengurus yang tidak setuju dengan keputusan Anda, maka tindakan Anda yang tepat bagaimana? Paham? Waktu berpikir menjawab selesai. Waktu berpikir selesai. Untuk Anda nomor 4 dipersilakan menjawab. Jadi saya akan jawabnya. Jadi jika jawaban dari kami atau ketua OSIS tidak diterima, maka dilakukan secara otoriter dan dilakukan musyawarah untuk mencari jawaban yang paling tepat atau yang paling benar. Baik, apa ada tanggapan? Jika memang ada, silahkan memberi tanggapan melalui komentar. Baik, dikarenakan tidak ada tanggapan, maka kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua kepada kandidat nomor urut 2. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda menampung aspirasi dari seluruh siswa SMA Wahid Hasyim II Taman, baik bidang akademik maupun non-akademik, yang selama ini kurang berjalan maksimal? Paham? Waktu berpikir dan menjawab 3 menit dari sekarang. Baik, waktu berpikir sudah selesai. Sekarang waktunya untuk menjawab. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab. Jadi, kita akan sebulan selalu mengadakan acara untuk meluangkan aspirasi dari tiap anggota sekolah, dan untuk para siswa bisa meluangkan aspirasinya melewati MBK, sedangkan ekskul bisa melewati perwakilan ekskul, dan kita akan menampung serta menyelesaikan aspirasi tersebut. Terima kasih. Baik, apakah ada tanggapan? Jika memang ada, silakan untuk memberikan tanggapannya melalui komentar. Dikarenakan tidak ada tanggapan, maka kita lanjutkan untuk pertanyaan nomor 2 ditujukan kepada kandidat nomor urut 3. Pertanyaannya yaitu, jika Anda dihadapkan dalam suatu kondisi di mana rekan-rekan Anda berselisih paham, bagaimana sikap Anda? Paham? Waktu berpikir dan menjawab 3 menit dari sekarang. Jadi kami akan menjawab sangat tersebut. Jika terjadi perselisihan antara anggota OSIS kami akan menyelesaikan masalah tersebut dengan menengahi antara anggota OSIS tersebut yang mempunyai perselisihan, dan kami akan mengusahakan semaksimal mungkin agar tidak terjadi perselisihan antara anggota OSIS kami. Terima kasih. Baik, apakah ada tambahan? Jika memang ada tambahan, diharapkan memberikan tanggapannya melalui komentar. Ada tambahan. Bagaimana caranya menengahi perselisihan tersebut? Paham? Waktu untuk menjawab dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Saya akan menjawabnya. Bagaimana kami menengahi masalah tersebut? Kami akan menengahinya dengan cara mempertemukan antara anggota OSIS kami yang mempunyai perselisihan tersebut, dan kami akan memusyawarahkannya dengan baik-baik dan secara semaksimal mungkin agar perselisihan dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Baik, apakah jawaban tanggapannya bisa diterima? Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua yang ditujukan kepada kandidat nomor urut 1. Apakah kamu bisa menjadi ketua OSIS lebih baik dari tahun sebelumnya? Dan apakah bisa membagi waktu dengan organisasi lain yang kamu ikuti? Paham? Waktu berpikir dan menjawab 3 menit dari sekarang.
komisi untuk menjawab sanggahan tersebut. Insya Allah kita bisa menjalankan dan bisa menjadi lebih baik dari OSIS yang sebelumnya dengan bantuan doa atau dukungan dari keluarga, doa, wajib dan aman. Dan untuk pembagian waktu, insya Allah kita bisa membagi waktunya dalam tanda kutip. Acaranya juga dilaksanakan karena kan acara yang baik adalah acara yang dipersiapkan matang-matang sehingga tidak terjadi kegagalan, sehingga bisa membuat pesertanya sulit untuk membagi waktu. Silakan jika ada sanggahan. Jika memang tidak ada sanggahan untuk kandidat nomor urut 1, maka kita akan kembali sanggahan untuk kandidat nomor urut 3. Ini tadi ada komentar yang sudah dibacakan. Semisal dua orang tersebut tidak mau diajak bertemu, bagaimana? Terima kasih untuk sanggahannya. Yang nomor 2, saya ingin menjawab sanggahan nomor 2 ini. Di mana anggota tersebut tidak mau bertemu, saya akan menemui salah satu anggota tersebut yang bersangkutan yang mempunyai perselisihan, dan saya akan menanyainya agar gimana enaknya mereka agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan apabila anggotanya tersebut masih tidak mau menyelesaikannya, maka saya dengan hormat meminta kedua belah pihak yang mempunyai perselisihan di anggota organisasi OSIS untuk bertemu dan menyelesaikannya secara baik-baik. Terima kasih. Apakah sanggahan diterima? Jika tidak, silakan berkomentar. Kami beri waktu 1 menit. Baik, maka akan kami lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga yang ditujukan kepada kandidat nomor urut 4. How do you do with relationship with other school? Dan diberi waktu 1 menit untuk Berpikir. Baik, waktu untuk berpikir selesai. Sekarang waktunya untuk menjawab. Kepada kandidat nomor urut 4 dipersilahkan. Contoh dari kerjasama akademik dengan sekolah lain, contohnya melakukan olimpiade dan bekerja sama dengan sekolah lain untuk bisa menyukseskan program kerja tersebut dan bisa menjadi positif bagi sekolah dan sekolah lain. Dan untuk kedua, untuk non akademik mengadakan turnamen, tentunya turnamen liga futsal antara sekolah SMA Generasi 2 dengan sekolah yang lainnya. Sekian dari kami. baik. Apakah ada sanggahan? Jika ada sanggahan, silakan berkomentar. Kita tunggu selama 1 menit. Baik, ada sanggahan. Kalau semisal dari pihak sekolah atau guru tidak memperbolehkan, bagaimana? Paham? Waktu berpikir dan menjawab dari sekarang. Baik, saya izin menjawab. Yang pertama, saya tanyakan kepada guru tersebut, kenapa tidak dibolehkan? Dalam hal apa? Kalau dalam hal tempat, kami bisa mencari tempat yang lain untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Kalau memang dalam masa pandemi ini memang tidak boleh ya, kita bisa melakukan kerjasama itu kecuali melalui online. Sekian dari kami. Baik, apakah sanggahan ini diterima? Ada sanggahan yang kedua. Jika semisal kalian mengadakan kelas meet, lalu siswa SMA WH tersebut kurang berpartisipasi, maka gimana tindakan kalian? Paham? Waktu berpikir dan menjawab 3 menit dari sekarang. Waktu berpikir selesai. Sekarang waktu untuk menjawab. Kepada kandidat nomor urut 4, silakan. Yang pertama, saya akan menghubungi ketua kelasnya agar ada perwakilan dari kelasnya untuk bisa mengikuti atau berpartisipasi untuk mengikuti kelas meeting. Dan jika masih tidak ada yang mengikuti, maka dari kami akan melakukan sanksi atau sejenisnya. Baik, dikarenakan sudah melaksanakan 2 kali sanggahan, kita akan melanjutkan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 1. What is the reason you want to become
Student Council President. Baik, waktu berpikir sudah selesai. Sekarang waktu untuk menjawab. Saudara kandidat nomor urut 1 dipersilakan. Alasan kami agar kalian bisa memilih kita sebagai ketua OSIS adalah kita akan membuktikan visi dan misi kami bisa terjalankan, sehingga visi dan misi kami tidak menjadi omong kosong semata. Silahkan jika ada yang menyangka. Baik, ada sanggahan. Kok jadi tugas kami untuk membantu kinerja kalian? Tadi kan kamu jawabnya. Ya, Kak. Saya tadi menjawab membuktikan visi dan juga misi kami. Secara otomatis kalau membuktikan visi dan juga misi kami itu bisa tugas kami, bukan tugas mereka. Jadi mereka hanya mendukung, bukan menjalankan tugas. Jadi kita yang menjalankan tugasnya. Mohon maaf untuk tidak salah arah dari jawaban kami. Baik, sanggahan selanjutnya. Jika ada yang tidak senang dengan Anda, apa ada cara untuk meyakinkan atau diabaikan saja? Baik, kami akan menjawab sanggahan tersebut. Jika ada yang tidak suka dengan kami, itu tidak menjadi sebuah masalah, tetapi kita tetap merangkul untuk mewujudkan visi dan misi kami dengan cara baik-baik. Nah, kami akan merangkul maupun ada yang tidak mendukung, karena dalam sebuah kegiatan pemimpin pasti ada yang pro dan yang kontra, yang suka dan tidak suka, yang mendukung maupun tidak mendukung. Kalau kita fokusnya kepada yang tidak mendukung, kita akan memiliki pemikiran yang negatif sehingga visi dan misi kami tidak akan terjalani. Sehingga kalau pada intinya jika ada yang tidak suka dengan kami itu tidak menjadi permasalahan, tapi kami tetap merangkul mereka untuk menggapai visi dan juga misi kami. Baik, apakah sanggahan diterima? Baik, lanjut ke pertanyaan untuk kandidat nomor urut 3. Pertanyaannya, as a leader, you will be faced with various kinds of problems that you cause with stress. How do you do overcome this pressure? Baik. 3 menit untuk berpikir dimulai dari sekarang. Bila berpikir sudah selesai, untuk kandidat nomor urut 3 dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika kami berpikir, kami akan menjadikan kritik tersebut menjadi saran agar visi dan misi kami bisa berjalan dengan baik ke depannya. Baik, apakah ada sanggahan lagi? Baik, ada sanggahan. Jika kritik itu menjadikan mental Anda down, apa yang kalian lakukan? Paham? Silakan untuk berdiskusi. Bagi kami, kritik itu bisa kami terima dan kami tidak akan menjadikan beban atau menjadikan kritik tersebut menjadi kita down. Justru kami akan menjadikan kritik tersebut sebagai semangat agar kedepannya bisa menjadi yang lebih baik. Dan kami tidak akan mempermasalahkan kritik tersebut. Terima kasih. Baik, apakah sanggahan bisa diterima? Memang tidak ada sanggahan lagi, maka akan kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga yang ditujukan untuk kandidat nomor urut 2. This question is, how do you carry out your vision and mission to be properly and accomplished? Baik, waktu untuk berpikir sudah selesai. Untuk kandidat nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab bagaimana cara kami jika kami terpilih untuk merealisasikan visi dan misi kami dengan semaksimal mungkin. Dengan cara kami akan membuktikan bahwa kami dan anggota kami dapat merealisasikan visi dan misi kami
tersebut, dan tentunya kita juga membutuhkan seluruh warga sekolah untuk mendukung visi dan misi kami agar bisa berjalan dan terrealisasikan dengan maksimal mungkin. Sekian, terima kasih. Baik, apakah ada sanggahan? Jika memang ada, dimohon untuk segera memberikan sanggahannya melalui komentar. Baik, ada sanggahan. Bagaimana jika program kerjanya tidak disukai banyak siswa? Mohon maaf sebelumnya mau izin bertanya, itu sudah terjadi apa masih rencana? Sudah terjadi. Ya. Baik, terima kasih. Mohon izin menjawab pertanyaannya. Jika kami sudah mengadakan proker yang tidak disukai oleh para siswa, bagaimana tanggapannya? Jika kami terpilih, kami tentunya yang pertama kami akan mengevaluasi mengapa program kerja yang kita adakan kemarin tidak disukai oleh para siswa. Yang kedua, kami mencari cara bagaimana program-program kerja selanjutnya bisa menarik dan meriah agar disukai oleh para siswa. Dan yang ketiga, kami setiap bulannya mengadakan aspirasi dari seluruh warga sekolah untuk memberi kritik dan saran kepada kami, sehingga itu bisa menjadi acuan untuk evaluasi agar kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dan terima kasih. Baik, apakah bisa diterima jawaban dari sanggahan tersebut? Baik, dikarenakan tidak ada sanggahan lagi, maka kita lanjutkan untuk ke sesi 3, yaitu tanya jawab kepada kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ketika diberikan pertanyaan lewat live yang sedang berlangsung.